Alur prosesnya itu seperti apa sih Bang, sehingga dari 3 sumber tersebut, menjadi produk Airpom ini tadi, produk samping? Nantinya kan. Jadi si Airpom sama CPO itu dipisah, baik proses pengolahannya ataupun penyimpanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Riset Sawit bersama saya Eka Metetari. Pada video kali ini kita akan membahas tentang produk sampingan dari yang dihasilkan dari pabrik kelapa sawit. Sebagaimana yang kita ketahui, pabrik kelapa sawit itu untuk mengutip minyak sebanyak-banyaknya dari tandan buah segar sehingga menghasilkan produk utama yaitu crude palm oil ataupun CPO. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas salah satu produk sampingan yang akan kita bahas yaitu Airpom ataupun Reclaim Palm Oil Mill bersama rekan saya Mirza Mahadewa. Halo Bang Mirza, kembali lagi di channel Riset Sawit. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Eka. Oke, pada di sesi video kali ini kita akan membahas tentang produk sampingan yang dihasilkan dari pabrik kelapa sawit. Nah, yang sudah kita ketahui itu kan produk sampingan itu ada cangkang, ada fiber, ada tandan kosong, dan ini salah satunya yang akan kita bahas itu adalah Airpom atau Reclaim Palm Oil Mill Affiliate. Nah, untuk cangkang dan fiber ini kan adalah yang dihasilkan dari proses stasionan and kernel yang akan dimanfaatkan sebagai bahan bakar di boiler. Nah, untuk tandan kosong ini dihasilkan dari proses pembantingan TBR. Nah, itu tandan kosongnya juga akan dimanfaatkan sebagai pupuk di lahan perkebunan kelapa sawit. Nah, untuk Airpom ini sendiri kan yang saya ketahui itu tidak seluruh pabrik menggunakan proses pengolahan Airpom ini. Nah, menurut Bang Mirza itu seperti apa sih proses pengolahan Airpom? Ya, terima kasih Eka. Mungkin saya jelaskan dulu ya apa itu yang dimaksud dengan Airpom. Airpom itu Reclaim Palm Oil Mill Effluent, yaitu minyak hasil sampingan ataupun minyak kutipan daripada buangan-buangan stasiun-stasiun lainnya yang kemudian dimana dimanfaatkan untuk dijadikan yang namanya produk Airpom itu sendiri. Mungkin itu. Oh, berarti ini nih minyak hasil kutipan dari seluruh stasiun gitu ya? Atau sumbernya dari mana aja sih Bang? Ya, Dari produk untuk dijadikan Airpom ini? mengenai sumbernya, Airpom ini ada tiga sumber bahan baku ya. Yang pertama itu yang namanya kondensat. Kondensat ini berasal daripada proses di stasiun sterilizer, yang mana kondensat ini kemudian dialirkan yang namanya ke kolam kondensat. Nah, yang dalam air kolam kondensat inilah yang nantinya akan menjadi bahan baku untuk Airpom itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahan bakunya itu adalah Intibas liquor. Nah, Intibas liquor ini adalah hasil atau minyak dari pengepresan janjang kosong. Karena janjangan yang telah dibanting pada stasiun tracer, misalnya akan melewati proses pengepresan. Nah, itu janjang kosong dipres, kemudian menghasilkanlah minyak. Nah, minyaknya dinamakan Intibas liquor. Nah, itulah yang nantinya menjadi bahan baku yang kedua. Yang ketiga yaitu fat pit. Nah, fat pit ini merupakan sebuah kolam penampungan ya, penampungan minyak hasil dari baik itu hasil drain-drainan di stasiun klarifikasi ataupun pencucian di stasiun lainnya yang masih mengandung minyak itu dialirkanlah ke kolam fat pit tersebut. Nah, di kolam fat pit itu terjadilah pengendapan. Jadi dari pengendapan minyak yang mengendap nanti akan naik ke atas. Nah, nanti akan dikutip sama yang namanya skimmer gitu. Nah, itulah yang jadi produk yang maksudnya sumber yang ketiga. Oke, ini kan tadi Bang Ita dan bahas tentang skimmer ya. Yeah. Nah, skimmer kayak mana sih proses pengutipan di dalam kolam fatih sehingga skimmer itu bisa mengutip minyak ke dalam skimmer tersebut? Ya, mungkin teman-teman sekalian atau subscriber sekalian belum tahu ya apa itu yang namanya skimmer ya. Skimmer itu merupakan palep ataupun penangkap ya, penangkap daripada minyak itu seperti keran tapi yang kayak setir yang berputar itu ya, yang bundar gitu, itu bisa disetting, diturun naikkan. Nah, ini penggunaannya seperti ini. Semisal minyak yang terdapat pada kolam pipet itu tinggi, maka skimmer kita naikkan untuk ngutip minyak. Sedangkan apabila minyaknya sedikit ataupun turun jauh di bawah, kita bisa turunkan untuk menangkap minyak yang ada dalam kolam pipet tersebut. Gitu. Oke, berarti bisa disetting sesuai dengan kondisi isi kolam tersebut. Betul.
Nah, jadi untuk alur prosesnya itu seperti apa sih Bang? Sehingga dari 3 sumber tersebut menjadi produk Airpom ini tadi, produk sampingan Airpom. Ya, untuk proses pengolahan Airpom ini sama kayak pengolahan di stasiun klarifikasi CPO pada umumnya ya. Nah, hanya bedanya mungkin cuman pada beberapa alat yang tidak digunakan di stasiun klarifikasi tapi digunakan di stasiun Airpom ataupun sebaliknya gitu ya. Pengolahannya bahan baku yang dari 3 sumber tadi itu dipompakan ke stasiun Airpom, masuk langsung ke sentrap tank. Nah, fungsi sentrap tank sama kayak fungsi sentrap tank di klarifikasi pada umumnya, itu fungsi untuk menangkap saya mengendapkan pasir-pasir ataupun ya menangkap pasir-pasir yang partikel-partikel kasar ya, partikel padat yang masih ada, yang kemudian untuk diendapkan. Nah, kan secara otomatis minyak kan naik ke atas karena padatannya udah turun ke bawah. Minyak yang sudah naik ke atas tadi kemudian dialirkan lah ke vibrating screen. Vibrating screen ini merupakan alat penyaringan yang berfungsi untuk memisahkan partikel-partikel halus yang masih menempel ataupun terikut pada minyak. Nah, setelah vibrating screen, masuklah ke yang namanya crude oil tank atau COT. Fungsinya juga sama ya, kayak di stasiun klarifikasi pada umumnya, itu untuk mengendapkan minyak ataupun masing-masing partikel yang masih terdapat pada minyak. Baru dipompakanlah ke buffer tank. Nah, di sini yang menarik nih, di stasiun Airpom ini terdapat 2 buffer tank. Buffer tank yang pertama itu berfungsi untuk menjaga umpan agar tetap konstan ke sensiklon. Yang kedua yaitu buffer tanknya berfungsi untuk menjaga umpan ke oil tank agar tetap konstan. Kita bahas yang pertama itu buffer tank. Yang pertama kan untuk supaya lebih konstan kan umpannya ke sensiklon. Nah, di sensiklon ini terjadilah namanya pemisahan pasir ataupun padatan tuai yang masih terdapat pada minyak, kemudian dipisahkan. Nah, kan sudah di sensiklon dipisahkan itu. Untuk lebih meminimalisir lagi maksud saya ya, itu dipisahkan lagi ke namanya separator atau selat separator. Sama halnya kayak dekanter prinsip kerjanya itu menggunakan gaya sentrifugal. Itu dipisahkanlah antara padatan, air segala macam dipisahkan. Nanti minyak yang dihasilkan baru dialirkan ke buffer tank tadi, buffer tank yang kedua. Nah, dari buffer tank yang kedua kita alirkan ke oil tank, berfungsi untuk mengurangi kadar air bisa juga, itu kan kalian mengambil pemanasan kan pakai steam, dan untuk menampung sementara. Dan selanjutnya dikirimlah ke storage tank. Storage tanknya ini terpisah sendiri, tidak disatukan dengan storage tank CPO produksi, karena nanti hubungannya sama mutu karena bercampur nantinya kan. Jadi si Airpom sama CPO itu dipisah, baik proses pengolahannya ataupun penyimpanannya. Gitu kurang lebih baik. Kak Titian, kurang lebih itu tuh sama ya dengan stasiun klarifikasi di minyak produksi CPO, tapi ada beberapa alat yang beda. Nah, ini juga berpengaruh ke dari kapasitasnya ya Bang. Nah, untuk Airpom ini sendiri kapasitasnya berapa sih dari sumber tersebut sehingga masuk ke dalam proses di tangki-tangkinya tadi? Apakah sama dengan di stasiun klarifikasi atau beda? Ya, mungkin kalau untuk angka pasti input ataupun outputnya mungkin nggak pasti ya Mbak Eka. Dikarenakan gini, Airpom ini kan namanya kan hasil sampingan ataupun hasil sisa-sisa yang masih dikutip. Jadi kemungkinan pada hari ini misalnya kita ngolah dapat yang kemungkinan bisa banyak. Misalkan contohnya kita ngolah hari ini dapatlah sekitar 50 ton Airpom. Contohnya besok kemarin kita ngolah totalnya cuma dapat 30 ton. Jadi nggak tetap gitu pengumpanannya ataupun pengolahannya. Berarti nggak pasti Fluktuatif gitu ya, berubah-ubah. Fluktuatif maksudnya, berubah-ubah gitu kan, nggak konstan, nggak tetap. Jadi kalau ada nggak standar kapasitas perharinya itu berapa yang dihasilkan? Nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi Berarti cuman kalau misalnya kita ngolah ada minyak, kita olah. Kalau nggak ada minyak, kadang kita nggak ngolah. berarti tergantung dari minyak yang dikutip tadi ya, Ya. untuk mengolah Airpom. Tapi kebanyakan tiap harinya pasti kita ngolah, walaupun itu hasilnya sedikit tetap kita olah. Itu pun ya dikarenakan itu masing-masing perusahaan menetapkan bahwasanya Airpom itu sekarang udah masuk ke di spek mereka gitu, spek untuk penjualannya, jadi ya ngolah. Berarti tiap hari itu ada pengiriman atau dispek untuk Ya, Airpom itu sendiri? kalau untuk pengolahannya tiap hari, tapi kalau untuk dispeknya dari kontrak daripada perusahaan-perusahaan lain ya yang pakai jasa truk tangki itu biasanya ada yang per minggu ataupun per bulan.
Nah, ini nih kemudian masuk ke mutunya nih Bang Mirza. Ya. Kan di sini ada pengolahan dari CPO-nya sendiri, produk utamanya sebagai untuk food-nya ya. Ya. Nah, ini untuk non-food atau bioenergi. Apakah mutu ini nih sama atau beda untuk dari hasil kedua tersebut? Ya, mungkin sahabat-sahabat subscriber yang udah tahu mungkin ya, kalau yang berpengalaman ataupun udah tahu mengenai mutu CPO atau minyak sawit ya, sama itu ada 4 ya kan, FFA atau asam lemak bebas ya, kemudian moist tuh kadar air, dir kadar kotoran, sama dobi itu tingkat kerusakan minyaknya gitu ya. Kalau ya untuk yang air pump ini FFA-nya ini tidak ada standarnya maksudnya gitu ya. Tapi pas pengujian FFA-nya itu lebih tinggi daripada yang CPO produksi. Itu berkisar antara 10 sampai 20 ke atas. Kan disebabkan karena campuran ya dari pada minyak-minyak stasiun lain. Jadi ya ada kena air atau segala macam. Jadi otomatis FFA akan naik. Nah, kemudian itu mengenai kadar air atau moistnya. Nah, di sini kadar moistnya itu ada standarnya BK khusus moist ya. Dikarenakan ini ada dari konsumen ataupun pembeli daripada perusahaan tersebut menekankan bahwasanya kadar air itu tidak boleh dari 1,50% atau 1,2%. Kemudian itu mengenai dobi. Dobi itu tingkat kerusakan minyaknya ya. Nah, mengenai dobi air pump ini dobinya bisa dikategorikan ya, namanya minyak hasil sampingan ataupun minyak olah itu hasilnya cukup jelek lah, cukup kurang bagus. Itu hasilnya itu di bawah 2. Kemarin dari teman-teman di lapangan mendapatkan bisa 0,90. Biasanya kan dobi itu bagusnya kan 2,5 ke atas kan. Ini dapatnya 0,90. Jadi cukup rendah lah kualitasnya gitu air pump ini untuk kalau untuk pangan. Berarti emang kelihatan beda ya mutu dari CPO dan air pump itu sendiri. Kelihatan dari FFA karena kan untuk yang air pump ini sendiri kan dipergunakan sebagai bioenergi bukan untuk food ya. Jadi untuk FFA, adobe-nya sekisaran dari angka segitu itu masih diperbolehkan kecuali kadar airnya ya Bang karena akan dipergunakan sebagai bioenergi tersebut. Betul sekali Mbak. Jadi di sini untuk pabrik yang mengolah air pump dengan yang tidak mengolah air pump itu tuh apa sih bedanya Bang? Untuk dari segi proses pengolahan baik pun dari CPO ataupun apa hasilnya itu seperti apa? Ya. Apakah perbedaannya sangat signifikan atau seperti apa? Ya, baik. Mengenai pabrik ada air pump sama tidak ada air pump itu, yang pertama yang pastinya yaitu untuk pabrik yang menggunakan air pump pastinya minyak-minyak yang masih ada ataupun yang dikategorikan masih diyakini masih ada pada hasil limbah tersebut akan terkutip semaksimal mungkin, berfungsi untuk kemudian diolah kembali ya, untuk menjadi ada nilai ekonominya untuk baik untuk perusahaan ataupun untuk kebutuhan konsumennya. Nah, sedangkan untuk pabrik yang tidak mempunyai air pump ya, kan limbahnya ini ataupun losis minyak tadi itu secara otomatis pasti akan langsung dibuang ke kolam limbah. Nah, semisal ini kita nggak tahu ya, mungkin ada beberapa pabrik atau perusahaan lainnya ada yang minyak kutipan ini ikut terolah sama CPO atau mereka ibaratnya tercampur lah sama CPO. Memang untuk kapasitas pengolahnya meningkat, tapi untuk mutunya pastinya akan turun, Pak. Karena kan sudah bercampur sama yang minyak kutipan tadi. Nah, itu perbedaannya kurang lebih seperti itu. Berarti juga berpengaruh ke mutunya tadi dan juga ke penjualannya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk pengecekannya itu seperti apa kok bisa dari minyak kutipan tersebut tercampur ke dalam minyak produksi? Ya, untuk pengujiannya sama kayak tadi, itulah fungsinya yang namanya parameter mutu tadi. Jadi tiap-tiap perusahaan pastilah mempunyai standar-standar mutunya. Baiknya tadi FFA, kadar asam lemak bebasnya, moistnya, atau kadar air, biar kadar kotoran sama dobinya tadi. Jadi kalau misalkan lewat dari standarnya, berarti ataupun di bawah standar, itu di bawah standar maksud saya, itu dikategorikan minyaknya pastinya pengolahannya ada bermasalah. Baik itu dari proses di
proses pengolahan di sebelumnya ataupun sesudahnya ada pencampuran segala macam seperti itu. Nah, untuk air pump ini sendiri ketika mau dicek parameter mutunya itu tuh untuk pengambilan sampelnya itu di mana sih Bang kalau di alur prosesnya tadi tuh? Apakah di storage tank-nya atau di posisi alat yang mana? Ya, untuk pengambilan sampelnya sama halnya kayak CPO ya. Yang kalau untuk diproses itu ada tempatnya di dekat ada tangki, maksud saya ada keran khusus, keran air pump produksi namanya, sebelum diumpan ke storage tank itu kita ngambil di situ. Kemudian untuk yang produksi ataupun untuk pengambilan di storage tank kita sama halnya dengan CPO menggunakan bomb sampler. Kita ambil tiap pagi ya, kita sounding atau ya kita ambil sampel sama kita sounding ya, baru kita ukur, kita uji di lab berapa standarnya ataupun hasil yang didapat daripada pengolahan kemarin. Kurang lebih Oke, seperti itu. berarti kurang lebih sama halnya dengan CPO sendiri. Betul, Di betul storage sekali Mbak. di storage tank juga Hmm, dilakukannya sounding, dilakukannya betul. pengecekan parameter mutu tersebut dan Hmm, juga sebelumnya tadi di valve ya ya, pengambilan betul sampel. sekali ada khusus kerannya. Mungkin ini beberapa tadi ya info mengenai air pump itu sendiri. Air pump itu kan tadi adalah minyak kutipan ataupun minyak dari hasil kutipan dari 3 sumber, di mana di sini tadi ada dari kondensat, dari kolam fatih, dan juga dari ada FFB liquor ya tadi. Nah, di sini minyak tersebut, minyak hasil produk sampingan yang dihasilkan dari pabrik ini yang akan dimanfaatkan lagi sebagai bahan baku air pump yang akan digunakan sebagai bioenergi. Demikian bincang-bincang santai kami mengenai produk sampingan yang dihasilkan dari pabrik kelapa sawit, yaitu air pump reclaimed palm oil mill effluent, yang dimana bisa digunakan sebagai bahan baku bioenergi dan juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi tentunya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.